Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di channel Heru MK. Kali ini kita akan mereaction dari Koordinator Pusat BEM seluruh Indonesia tahun 2024, Satria Noval, yang akan ikut dalam aksi tersebut. Aksi tersebut itu infonya tanggal 14 nanti mau ada demo besar-besaran seluruh aliansi mahasiswa teman-teman. Oke, kita nggak usah banyak basa-basi teman, kita langsung saja lihat tuh videonya teman-teman. Terima kasih Bang Karni, selamat malam abang-abang, senior-senior yang kemudian hadir pada kesempatan kali ini. Yang jelas pertama ingin saya coba garis bawahi bahwa demonstrasi lebih dari sekedar mobilisasi massa, teriak-teriak di jalan, bahwa murni memang demonstrasi adalah gerakan sipil yang organik, yang itu adalah akumulasi dari kemarahan-kemarahan publik, kemarahan-kemarahan rakyat yang kerap kali rasa-rasanya bukan menjadi variabel penting bagi Presiden Jokowi melihat kemarahan publik untuk didengar dan untuk direspon. Dan di sisa-sisa hari, di sisa-sisa waktu dalam kepemimpinan Presiden Jokowi, kami merasa belum ada, kalau kata anak Gen Z Bang, feel guilty gitu, rasa bersalah. Dari banyaknya produk-produk hukum yang bermasalah, yang jelas-jelas orkestratornya adalah Jokowi beserta kroni-kroninya di Senayan. Kawan-kawan kami aktivis, jurnalis, akademisi yang kemudian melakukan perlawanan direpresi. Banyak tanah-tanah rakyat yang kemudian digusur untuk kepentingan proyek-proyek pemerintah yang tidak memerhatikan aspek-aspek humanis dan aspek-aspek lingkungan gitu. 10 tahun ini rasa-rasanya kami dari BMSI sedang merecap bukan lagi 10, 15, 20 dosa Jokowi, tapi 1000 dosa Jokowi gitu. Dan yang ketiga, dalam transisi ternyata Bang, kita ingin lepas dalam cengkeraman Jokowi yang kerap kali kalang kabut. Dalam transisi ini melihat apakah ini menjadi bencana, apakah ini menjadi sebuah hal yang akan mengkhawatirkan gitu bagi dia karena telah gugur sebagai presiden. Dengan banyak mengorkestrasi instansi-instansi, mengorkestrasi struktural pemerintahan baru dengan bahasa orangnya Jokowi gitu. Kami mahasiswa sangat terganggu gitu. Ibarat kata kami di BEM dengan kepengurusan 1 tahun, transisi tahun depan. Misalnya saya Presiden BEM Universitas Brawijaya tidak ingin diintervensi oleh Presiden BEM sebelumnya. Karena saya punya visi, misi, serta arah gerak yang kemudian harus teraktualisasi dengan baik tanpa intervensi gitu. Belum lagi bahwa wakil presiden terpilih adalah anak Jokowi yang jelas-jelas kita bias melihat hubungan ayah dan anak lebih dari sekedar hubungan presiden lama dan wakil presiden terpilih. Sehingga berbicara demonstrasi yang akan datang, kami sudah cukup muak setiap demonstrasi Bang. Dibilang ditunggangi, kita dibilang eksklusif dan sebagainya macam, jelas-jelas kita bersatu. Bahkan sekarang di kalangan-kalangan masyarakat yang dulunya mungkin terpolarisasi, oke ada gerakan kiri, ada kemudian gerakan yang punya paham ini dan sebagainya macam. Sekarang berbicara gerakan sipil, asal narasinya sama dan isunya sama bahwa Jokowi dan keluarga harus diadili, kita datang ke sudut-sudut kampus, kita sedang ke sudut-sudut kota untuk berkonsolidasi gitu. Dan 22 sampai 23 Agustus peringatan darurat revisi undang-undang pilkada, Bang, kami tidak melakukan konsolidasi sedikit pun. Saling tanya antar elemen, antar BEM tuh enggak. Ketika kemudian peringatan darurat revisi undang-undang pilkada, semuanya turun dari seluruh kalangan, mahasiswa, middle class, partai buruh, kemudian elemen-elemen buruh gitu. Petani dan sebagainya macamnya datang tanpa terkonsolidasi. Walaupun memang ada plus minus, misalnya no leader ketika kemudian di lapangan segala macam. Artinya ketika kemudian saya ditanya, ini konsolidasinya kapan Bung? Ya kita tanpa konsolidasi dan secara tidak langsung elit-elit lah yang mengkonsolidasikan kita untuk datang ke sini dengan rasa marah. Dan revisi undang-undang pilkada dengan sebanyak itu masa aksi, saya yakin betul bahwa tidak semuanya marah akan revisi undang-undang pilkada dan bahkan ada beberapa teman-teman yang gak ngerti.
Tapi turunnya mereka adalah bentuk akumulasi dari 10 tahun ke belakang. Sehingga ini menjadi peringatan yang luar biasa darurat gitu. Ketika kemudian hari ini Presiden Joko Widodo masih tone deaf. Kalau kata anak-anak Gen Z, feel guilty gitu, rasa bersalah yang gak ada gitu. Tiba-tiba rilis, ayo jangan lupa sahkan RUU perampasan aset. Padahal kan jelas-jelas Pak Jokowi lah yang dibilang sebagai Raja Jawa, berkonsolidasi dengan elit-elit di Senayan untuk menggolkan produk hukum yang bermasalah di setiap tahunnya. Tapi kenapa RUU perampasan aset diserahkan ke publik seakan-akan ayo lo didorong segala macam. Sehingga full of gimmick gitu. Belum lagi Gibran dengan penuh dinamikanya di masa menjelang dia dilantik. Dan mengapa menjadi alasan kuat bahwa tidak layak untuk dilantik gitu. Dengan ada Fafa adalah sebagai bentuk malunya narasi-narasi yang dulu ketika pemilu bahwa Gibran adalah harapan anak muda, representasi anak muda. Kami anak muda malu ketika representasi kami adalah Gibran. Bang, gitu. Ketika kemudian, iya, karena banyak hal yang kemudian perlu kita cermati dari mungkin proses pemilu yang seperti apa dan sebagainya macam. Jadi kira-kira begitu Bang Karni kalau misalnya berbicara tadi demonstrasi dan link back ke belakang mengenai belakangan ini gerakan-gerakan sipil yang hadir di masyarakat. Jadi apa persisnya tuntutan para demonstran dari Senin besok itu? Oke, yang jelas tajuknya pertama Bang adalah mengadili Jokowi dan keluarganya serta merefleksikan 10 tahun kepemimpinan Jokowi plus menjadikan preferensi dan peringatan yang begitu darurat kepada presiden terpilih yakni Prabowo untuk tidak main-main pada variabel yang namanya masyarakat, bahwa variabel masyarakat harus perlu didengar. Jadi sehingga tajuknya itu Bang, kalau bicara tuntutan secara teknis harus dikonsolidasikan bersama teman-teman secara rigid. Yang jelas perkiraan saya ketika mungkin konsolidasi itu akan dilakukan oleh teman-teman di seluruh Indonesia, tidak lain tidak bukan bahwa Jokowi harus bertanggung jawab ketika dia berjanji untuk KPK diperkuat dan dia juga yang melemahkan KPK secara sistematis gitu. Dengan revisi undang-undang KPK gitu. Dia yang kemudian berjanji untuk menuntaskan pelanggaran HAM-HAM berat dan di zaman dia pula gitu. Bahwa sepak bola menjadi satu permainan yang mengerikan karena membuat 135 orang meninggal di Malang Bang. Sehingga kemudian rasa-rasanya 10 tahun ini makin banyak tuntutan yang jelas-jelas kita akan linearkan dengan gerakan-gerakan sebelumnya, reformasi di korupsi di tahun 2019 dan rasa-rasanya tajuk besarnya reformasi masih di korupsi dan adili Jokowi dari 10 tahun kepemimpinannya dan jadikan ini menjadi preferensi kepemimpinan Prabowo Gibran. Gitu Bang. Itu tuntutan untuk Jokowi. Kalau untuk Gibran, apa yang mau dituntut? Untuk tuntutan untuk Gibran rasa-rasanya pertama nggak perlu berat-berat ya Bang. Semoga kalau berat-berat takutnya nggak ngerti Bang. Kalau misalnya kita mungkin menerjemahkannya adalah pertama Gibran harus social awareness harus ditingkatkan lagi dong gitu. Anak muda itu terkenal dengan peka terhadap isu Bang. Ada isu sedikit ditanggapin, ada sedikit berkomentar. Ayolah, kalau bicara anak muda jangan cuman membuat foto profil dia menjadi lucu-lucuan gitu. Diplesetkan. Tapi come on, untuk bicara isu-isu sosial politik, isu-isu kebangsaan, ayolah beri komentar. Kayak misal kita mikir bahwa kalau misal kita Bang ingin maju jadi presiden BEM, wakil presiden BEM di kampus, 3 bulan sebelum pemilihan, kita pasti aktif tuh Bang. Mengamati isu ini, berkomentar isu ini, menyikapi isu ini, datang ke seluruh elemen, datang seluruh anak muda, apa nih saran, apa nih evaluasi, apa nih yang diinginkan anak muda gitu. Jadi itu untuk Gibran satu sih Bang, social awareness ditingkatkan lagi Mas Gibran gitu. Kedua jangan tone deaf. Fuhu Fafa adalah isu kecil tapi besar karena beliau adalah wakil presiden terpilih dan mantan wali kota Solo. Sehingga perlu dikelirkan, bukan cenderung dikelirkan sama orang lain ya Bang, dibersih-bersih sama orang lain. Tapi penting betul untuk menanggapi
entah apapun statementnya gitu. Bukan dengan menanggapi dengan kaos adiknya yang bilang anaknya Mulyono. Kita kan ngerasa ya ampun kita nggak direspon, kemarahan publik trending Twitter nggak direspon secara baik gitu. Tiba-tiba adiknya buat kaos, adiknya Mulyono, anaknya Mulyono, adiknya Fufafa. Kita kan mikir, ya ampun kita sampai mikir gimana gitu cara membuat mereka ini aware gitu bang. Sehingga mungkin kira-kira untuk Gibran itu dulu gila bang. Saya pikir tadi akan Bang ada Karni, boleh melalui moderator saya bertanya? boleh. Saya mau tanya kawan kita dari BEM ini, kan isu sekarang yang berkembang ini adalah bagaimana meminta agar setidaknya ditunda dulu pelantikan Gibran gitu sebagai wakil presiden karena diduga terkait dengan kasus Fufufafa. Anda setuju apa enggak itu? Ya tadi saya juga mau bertanya itu. Jadi rupanya Gibran Anda masih terima jadi wakil presiden. Oke, satu bang. Pertama ketika berbicara tadi jelas kita bahwa narasi saya adalah memuarakan bahwa Gibran itu tidak layak dilantik bang gitu. Jelas gitu. Gibran itu tidak layak dilantik. Ketika berbicara tuntutan per hari ini dia sebagai wakil presiden terpilih yang belum dilantik gitu. Secara elektoral dia menang di pemilu. Ya tuntutannya itu untuk social awareness ditingkatkan lagi. Toh dia juga mantan wali kota dan sebagainya macam. Dan jelas kalau statement kami bahwa Gibran tidak layak dilantik lebih dari sekedar dia punya riwayat Fufafa, tapi proses pemilu yang masih saat ini meninggalkan residu buruk bang gitu. Pemilu yang kemudian tendensius berpihak kepada Prabowo Gibran, bansos kemudian didominasi kepada Prabowo Gibran dan sebagainya macamnya. Sehingga itu menjadi residu-residu kemudian Gibran masih tidak layak untuk dilantik di 20 Oktober 2024. Demo ini didukung oleh seluruh BEM di Indonesia. Jelas bang, digulung seluruh BEM bukan hanya BEM bang ya, seluruh elemen bahkan. Kita nyebutnya seluruh elemen karena kalau BEM aja mungkin cenderung eksklusif. Tapi ini seluruh elemen bang, BEM, DPM, himpunan bahkan masyarakat atau mahasiswa yang tidak tergabung dalam BEM. Semua marah bang. Bahkan mahasiswa-mahasiswa yang cuman kuliah pulang mengamati Gibran, mengamati Jokowi yang kemudian perhemat hari ini. Rasa-rasanya juga muak gitu bang. Ya itulah teman-teman respon atau pembicaraan komentar dari koordinator pusat BEM seluruh Indonesia teman-teman. Ya kita sih doakan semoga semuanya aman damai teman-teman. Kita biarkan sajalah Pak Jokowi kan bentar lagi mau selesai, udah biarkan sajalah urusan beliau ada kasus apa ya selesaikan di belakang lah. Oke kita biarkan Pak Jokowi itu pensiun dengan tenang teman-teman. Oke teman-teman jangan lupa like, komen, dan subscribe, nyalakan lonceng notifikasi. Oke teman-teman jangan lupa like, komen, dan subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Sampai ketemu ke video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.